spesial kita. Kira-kira spesial kenapa tuh Kak? Karena tamu kali ini tuh adalah tamu yang sangat berpengaruh di Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2023 dan 2024, khususnya di Kabinet Nawasena. Jadi kita akan membawakan tema apa ya kira-kira? Tema kita kali ini adalah mengenal Kabinet Nawasena Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2023-2024. Tepuk tangan dulu Bang. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya buat para penonton dan juga narasumber kita yang spesial ini pastinya. Oke, daripada berlama-lama, perkenalkan nama saya Mali Pedatami NIM 114220072 yang akan menjadi host di episode MPL kali ini. Dan mungkin buat abang-abang keren kita di sini nih bisa perkenalan ya ke teman-teman kita di sana. Mungkin dari Bang Gregor dulu deh. Ada Pak Kahim dulu aja. Saya mau hormat. Jadi siapa nih? Pak Kahim dulu. Bisa. Oke, kenalin nama aku Gregorius Octaviano Purnama Dewa, NIM 114200064 dari angkatan 2020. Oke, dan kenalkan saya Syafri Zulfikar Raska, NIM 114200056 dari Teknik Lingkungan angkatan 2020. Oke, terima kasih Bang sebelumnya karena abang-abang yang super sibuk ini mau gitu diundang ke podcast kita. Terus kita langsung aja ya pertanyaan pertama, siapa apa enggak Bang? Boleh langsung. Oke. Aku menanya nih, apa sih arti himpunan itu? Siapa dulu nih yang jawab nih? Bebas. Apa sweet aja? Kita sweet aja nggak? Boleh sweet. Om Bimba aja dulu. Beneran lagi sweet. Himpunan. Ya, Dari namanya nih, menghimpun. Jadi himpunan itu adalah suatu wadah dimana kalau kita bicara tentang teknik lingkungan nih, di sini kan kita dipersatukan dengan satu kesamaan, dan di sini kita juga dihimpun oleh suatu wadah yang itu merupakan apa ya, bisa dibilang itu juga rumah, itu juga tempat kita apa ya, berkembang, tempat kita buat belajar juga. Itu kalau menurut saya, tapi menurut Syafri mungkin beda. Kalau dari aku ya, mungkin himpunan tuh sebenarnya bisa untuk sebagai wadah aspirasi, terus juga bisa sebagai wadah kita buat mengembangkan minat bakat dan lain sebagainya. Karena di himpunan ini segala hal juga bakal kita tampung terkait dengan apapun itu, terkait minat bakat yang ada, terkait permasalahan yang ada itu bakal ditampung oleh himpunan, dan itu akan diwadahi oleh himpunan secara langsung seperti itu. Oke, jadi itu guys yang nanya apa sih artinya himpunan itu. Sekarang pertanyaan kedua. Gimana sih awal mula terbentuknya himpunan, terbentuknya HMTL itu gimana? Bisa ceritain dikit cerita dari terbentuknya himpunan sendiri itu gimana? Mungkin dari Bang Syafri duluan? Pak Kahim dulu aja. Loh. Oke Bang, bisa dijawab nih. Aku kan masih bingung gitu. Jadi himpunan mahasiswa teknik lingkungan tuh berdiri pada 12 November 2002 tuh awalnya. Tapi namanya bukan HMTL pas itu, namanya masih HMJ. Terus mulai berganti jadi nama HMTL tuh di tahun 2007 sampai sekarang. Kalau gitu Bang, aku nambahin deh pertanyaannya. Apa sih fungsi dan tujuan dari himpunan sendiri tuh? Fungsi dan tujuan. Menurut kamu apa? Duh Bang, kan aku nanya nih, aku sebagai Fungsi. MC tanya nih ke Kahim dan Wakahim kita yang paling keren. Tadi sebenarnya udah dijelasin sih, maksudnya fungsi dan tujuan himpunan. Dengan adanya himpunan ini kan kita mewadahi aspirasi, kayak tadi dibilang sama Bang Syafri. Terus tujuannya dengan kita mewadahi aspirasi ini, himpunan ini jadi salah satu wadah juga yang bisa bikin mahasiswa di teknik lingkungan tuh berkembang, belajar dan juga meningkatkan soft skill lah. Jadi karena kalau kita jadi mahasiswa ini kan nggak cuma tentang hard skill ya. Hard skill mungkin kita bisa dapetin di matkul lah di kuliah. Tapi kalau soft skill ini kita harus cari sendiri, kita harus observe sendiri. Nah, himpunan adalah salah satu wadah yang bisa dipakai untuk kita melakukan observasi terkait dengan soft skill. Bang Syafri mungkin ada mau ditambahin? Cukup sih, soalnya tadi kan udah dijelasin juga kan yang pertama itu sebelum pertanyaan itu lagi ya. Jadi mungkin cukup aja kalau pertanyaan. Oke, itu kan tadi tuh kayak arti dari himpunan sendiri ya Bang. Terus aku mau nanya lebih detail, lebih dalam, mengulik-ngulik lagi himpunan di Kabinet Nawasena itu. Sebenarnya kayak sejarah perjalanan
atau filosofi dari kabinet Nawasena sendiri itu gimana? Nawasena itu apa sih? Biar adik-adik yang di rumah ini tahu, gitu. Teman-teman kita yang di rumah ini juga ingin tahu Nawasena itu apa sih? Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Kenapa awalnya Nawasena? Sebenarnya kalau diskusi dari saya sendiri sama Gregor tuh awalnya bukan Nawasena, tapi Gelora. Untuk artinya dan logonya Bang Gregor tentunya, karena yang pertama kali mengusulkan dan menemukan ide-idenya itu dari Bang Gregor. Gitu. Bisa dijelaskan Bang Gregor? Oke, mungkin secara singkat aja, karena kalau aku jelasin panjang jadi 4 SKS nanti nggak cukup. Isinya cuma jelasin filosofi. Mungkin secara singkat Nawasena nih kalau di bahasa Sanskerta tuh artinya membuka cakrawala. Jadi di situ harapannya kita bisa membawa perubahan untuk tujuan yang lebih baik. Gitu sih. Singkatnya gitu. Singkatnya gitu. Singkatnya. Kalau mau panjangnya di mana Bang? Kalau mau panjangnya 08? bisa nanti langsung DM ke IG. Oke, selanjutnya sesuai request Bang Gregor nih, kesan dan apa sih keluh kesahnya tuh jadi Kahim dan Wakahim? Siapa dulu nih? Bebas. Coba dulu. Keluh kesah nggak ada sih, kita seru-seru aja sih di Kahim Wakahim. Sama masalah. Seru, tidak ada penyesalan, tidak ada keterpaksaan karena kita tulus niat untuk berkarya dan mengabdi. Semoga kita jadi orang sukses ke depannya, Mas Safri ya. Amin. Tolong doakan semua ya, teman-teman. Sebenarnya kalau untuk keluh kesah di HMTL sendiri apa ya? Sebenarnya kalau terkait hal-hal yang kurang disukai, mungkin Bang Gregor suka hilang kadang di chat susah. Itu bukan hilang sebenarnya. Waduh, gimana Itu tuh? aku lagi merenung. Memikirkan ide-ide baru ya. Iya, karena kalau jadi ketua nih kita harus penuh dengan apa ya? Solusi kan. Nah, Benar. jadi kita harus bertapa dulu tuh. Jadi bukan hilang, mungkin kadang emang paketan suka habis aja. Kalau nggak baterainya habis kan. Nah, iya. Aduh, ini tuh bentuk dari mendenial ke atas kehilangan Bang Gregor itu ya. nggak hilang, saya tetap di sini kok. Rumah saya juga nggak pindah. Jadi Safri kalau mungkin nggak bisa ngubungin saya, biasanya ngubungin IG, ngubungin ibu saya gitu kan. Kalau nggak saya samperin ke rumah kan. Nah. Oke deh. Terus selanjutnya pesan dan pesan Bang Gregor dan Bang Syafri terhadap himpunan ini gimana? Harus bermakna ya Bang. Bedanya sama tadi apa? Beda. Tadi kan keluh tadi kesah. keluh kesah dan kesan pesan. Oke. Kalau kesan-pesan satu kata aja ya, kata aku ya. Boleh nggak? Tambah satu boleh nggak jadi dua kata? Oh, dari 2 kata. Ya, cukup bahagia. Udah, gitu. 2 Kalau kata. Bang Gregor gimana? Sama-sama. Kalau pesannya buat himpunan ke depannya? Semoga bisa lebih baik lagi ke depan. Amin. Ini klise sekali Bang. Tambahin lagi lah Bang. Kalau yang lebih pinter ngatur kata gitu, Bang Gregor tentunya. Gas mau. Apa tambahin apa? Pesan buat periode depan. depan. Jangan haus. Jangan haus. Ya, minum berarti kan kalau jangan haus. Pesan buat himpunan periode ke depan. Apa yang sudah ada saat ini yang sudah baik dijaga, yang kurang baik dikembangkan dan ditingkatkan, itu aja sih. Semoga MTL bisa lebih baik ke depannya, bisa lebih berjaya lagi. Terus semoga juga makin banyak staffnya, makin banyak prokernya, makin banyak uangnya. Amin. Oke, sekian dari segmen pertama ini. Terima kasih untuk Bang Gregor dan Bang Syafri sudah meluangkan waktunya, sudah memberi jawaban dan motivasi untuk himpunan mahasiswa teknik lingkungan ke depannya. Semoga bisa lebih baik lagi. Oke, sekarang kita beri. Terima kasih ya Bang. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo warga TL, kembali lagi di Ontel Podcast. Kita lanjutin dari segmen pertama tadi ke segmen kedua ini. Oke, pada segmen kedua ini kita kedatangan
bintang tamu keren-keren yang nggak kalah keren juga dari segmen pertama tadi. Mungkin buat abang-abang yang keren ini boleh perkenalan. Mungkin dari departemen 1 dulu ya sebagai yang Oh, mengawali. sebelumnya aku mau tanya dulu kabarnya Bang Hanis sama Bang Dito ini. Alhamdulillah masih baik, masih diberi waktu untuk hidup dan mensyukuri hidup ini. Alhamdulillah saya walaupun masih berbuat yang masih belum sesuai jalan ya, masih dosanya banyak, masih belum dibalas lah sama Gusti Allah. Alhamdulillah masih dimaafkan. Oke, lanjut perkenalan. Ya baik, halo semuanya, kenalin namaku Hanif, nama panjangnya Muhammad Hanif Zaidan dari Kepala Departemen Internal. Oke, sebelumnya ini kita sebenarnya ada 3 departemen nih. Satunya Bang Tidar dari Wisnu Murti, tapi beliau tidak bisa datang karena sedang berhalangan ada acara. Dan dilanjutkan ke saya, perkenalkan nama saya Dipta dengan NIM 1142089 dari angkatan 2020 selaku Kepala Departemen Relasi dan Informasi. Waduh, sedih sekali ya, kayak kurang kepala departemen. Kurang satu, nggak komplit, nggak ada 3 serangka ya. Harusnya tuh kita 3, Iya. tapi yaudah nggak apa lah ya. Inisiatif artis. Cuman 2 aja nggak apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, tadi kepala departemen ya. Ya benar. Kepala departemen bisa jelasin nggak sih Bang, kepala departemen itu sebenarnya seperti apa? Jadi kepala departemen ini seperti namanya ya, kepala departemen. Kepala itu kepala departemen. Gitu, kayak gitu bro. Jadi gini, Kepala Departemen itu sebenarnya sebuah jawaban untuk animo yang ada sekarang di dalam mahasiswa. Karena mahasiswa sekarang ini kan ada yang namanya program baru nih dari Abang Nadiem Makarim, yang namanya MSIB dan MBKM lah. Nah itu salah satu produk-produknya, dan kita ini salah satu bentuk produk baru dari periodenya Mas Gregor tadi untuk bisa gimana sih biar kita tetap bisa menjadi anggota himpunan, tapi kita tetap ada di sini ataupun orang-orang yang mau magang ini tetap kita bisa backup gitu loh. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Fadik ini yang lebih paham sebenarnya. Oke, jadi aku juga sebenarnya- ngawur dari sebenarnya. Kalau kepala departemen ya, itu tuh di sini kan sebelumnya KMTL itu kan terdiri atas beberapa divisi. Itu ada 7 divisi. Nah, dari 7 divisi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang emang fungsinya itu mungkin untuk kesejahteraan mahasiswa, ada yang mungkin fungsinya untuk bagaimana cara kita mendapatkan channel di luar, ada yang dia mempunyai fungsi untuk memadahi mahasiswa dalam bidang mungkin minat bakat dan juga sebagainya. Nah, departemen ini hadir sebagai sebagai penjurusan dari fungsi-fungsi divisi yang sekiranya masih mempunyai lingkup yang sama. Contoh di departemenku itu ada departemen internal, di mana untuk departemen internal ini membagi divisi-divisi yang memang untuk kebutuhan internal HMTL itu sendiri. Di mana untuk di departemenku itu ada 2 divisi. Yang pertama itu ada advokasi. Advokasi itu dia membawa kepentingan kesejahteraan mahasiswa. Nah, karena itu kepentingan kita sebagai mahasiswa di sini ya, kepentingan internal kita, makanya itu masuk ke departemen internal. Dan yang kedua ada PSDM, di mana PSDM ini dia berhubungan dengan kaderisasi atau pembentukan karakter dari mahasiswa-mahasiswa yang masuk di TL supaya dia itu menghasilkan output berupa mahasiswa yang memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan HMTL yang nantinya diharapkan bisa bermanfaat untuk keberlangsungan himpunan selanjutnya. Nah, karena itu juga membawai kepentingan kami, kepentingan HMTL, makanya bisa untuk PSDM ini masuk ke departemen internal. Nah, begitu juga dengan departemen lainnya. Misalkan kayak ada departemen 2, itu pengembangan. Itu tuh membawahi divisi SDM yang emang akan mengembangkan mahasiswa di bidang mikat. Kemudian ada juga divisi Litbang yang emang dia itu membawa fungsi untuk bisa mengembangkan mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, iptek dan sebagainya. Dan mungkin kalau untuk departemen 3 bisa dijelaskan sama Mas Dinda. Oke, jadi di Departemen Relasi Informasi ini kita ada 3 divisi nih, departemen dengan divisi paling banyak. Kita ada eksternal, Infocom sama Danus. Jadi dari eksternal ini kita tahu lah, eksternal ini sebagai muka dari himpunan, kita bisa mencari relasi, belajar untuk channeling out ke luar, ke himpunan kah, ke perusahaan-perusahaan yang kita mau datengin, itu bisa. Terus kita ada yang namanya Infocom nih. Infocom nih salah satu divisi yang ada di Departemen 3 ini yang bener-bener jadi infografis dan jembatan untuk bisa gimana sih untuk ibaratnya dari advokasi nih, ada postingan nih, kita ada surat ini nih, info ini nih. Nah, yang bikin infografis itu dari Infocom. Lalu ada Danus nih. Danus nih sebenarnya
sarang dari entrepreneur yang ada kalau misalnya memang mereka mau mengembangkan lagi ke sana kan. Kita kan mahasiswa teknik nih, arah kita pasti ke iptek dan kita menjadi seorang teknisi ataupun apalah nantilah. Ya kita di sini bisa belajar untuk ibaratnya trial and error lah. Kalau kita di sini kita kan bukan organisasi profit ya di sini, jadi kita belajar untuk bisa berbisnis itu gimana sih caranya. Kita bisa bikin merchandise, bisa bikin apa aja lah, bisa dijual lah. Oke, jadi singkatnya kepala departemen ini kayak membantu Kahim dan Wakahim gitu, untuk membantu tugasnya dan menaungi divisi-divisi yang ada di bawahnya gitu ya. Oke, terus apa sih alasan dan syarat-syarat khusus gitu untuk jadi kepala departemen? Mungkin alasannya dulu deh. Oke. Kenapa sih mau jadi kepala departemen? Oke, mungkin aku jawab dari pertanyaan di awal. Apa sih syarat-syarat jadi kepala departemen? Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu mampu, dan yang kedua itu mau. Kalian mau jadi mampu, yang penting dua itu, mampu dan mau. Kalau kalian mampu kan nggak mau, Satu lagi bro, bisa. Apa? niat. Karena kalau mampu dan mau, kalau tidak ada niat, Mau tuh niat. Udah dari tadi di sini ya, aku lanjutkan jawaban tadi. Kenapa mau jadi kepala departemen ya? Jadi waktu itu kebetulan aku tidur, aku mimpi. Terus Gregor datang di mimpiku. Enggak, jadi Beneran nggak sih, Bang? enggak. Jadi kenapa aku mau jadi kadep ya? Yang pertama, dari Gregor tak tolong aku untuk menjadi kepala departemen internal. Dan karena ini untuk kebutuhan kita semua ya, untuk dari anak-anak HMTL juga, di mana anak-anak HMTL kan juga membeli angkatan saya, angkatan juga mungkin dari kakak dan kakak abang sama adik-adik saya juga. Jadi karena merupakan panggilan hati saya, bisa mengabdi untuk memberikan manfaat kepada semua orang yang ada di HMTL. Akhirnya saya memutuskan untuk membantu Bang Gregor dan Bang Syafri untuk bersama-sama kita bekerja di himpunan. Kalau dari aku ya gitu. Kalau dari Bang Rinta sendiri? mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Bang. Oke, jadi gini sebenarnya. Sejarah awalnya itu sebenarnya aku sama Gregor ini datang dari apa namanya, dari produk yang sama, BMFTM. Jadi kita tadinya tuh berasal dari staf BMFTM. Mas Gregor ini ada di eksternal dan aku ada di divisi barunya BMFTM pada saat itu, yaitu Kastral. Jadi kenapa kok kemarin Mas Gregor sama Mas Syafri ini sempat mau nggak buat jadi kadep di himpunan nih, ada produk baru nih di kita nih gitu. Nah, aku juga nanya, kok kamu jadiin aku pertimbangannya apa? Dan ternyata pertimbangan mereka ini kan basic aku kan di dunia kasrat ini kan eksternal juga kan, ya bisa dijadiin buat dasar untuk bisa menjadi kadep di sini. Dan kebetulan juga hasrat berorganisasinya tuh masih belum selesai gitu loh. Kemarin di FTM tuh masih kurang gitu loh, kayak cepet banget gitu kan, walaupun 1,5 periode ya kemarin kita ya, sampai lama kan, tapi aku ngerasa kayaknya kalau misalnya dilanjut masih bisa deh gitu sih cuman. Jadi itu alasannya pengen jadi kepala departemen? Enggak sih, lebih ke apa ya, mau nambah CV aja sih kalau kata orang-orang. Oh jadi alasan Enggak. utamanya gitu Bang? Enggak kesana sih, lebih ke arah punya, di sini yang punya kemampuan aku nih buat bisa jadi kepala departemen. Dan kebetulan juga yang mampu dan mau dan peduli di sini kan juga nggak semua orang bisa seperti itu. Ada tiga-tiganya itu kan. Kebetulan aku ada di situ nih. Ada peduli, ada mampu dan maunya juga gitu. Enggak, karena nggak semua orang mau Bang. Ya, peduli juga enggak. Itu yang jadi poin di situ. Belum tentu himpunan teman ada. Mau dibubarin kah? Cut. Oke, terus selanjutnya Bang, kan pasti sibuk ya di semester tua, tapi Oh, harus jelas. jadi kepala departemen tuh. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oi, Jadi tadi tuh ada yang ulang tahun teman-teman ya. Sengaja itu pasti yang matiin itu. Oh. Oke, lanjut. Di tengah-tengah kesibukan ini gimana sih cara ngebagi waktunya untuk menjadi kepala departemen? Sebenarnya kepala departemen tuh sibuk nggak sih? Kan harus dibutuhin setiap saat, apalagi kahimnya selalu ada. Sebenarnya gini, kalau misalkan yang namanya kesibukan kan kita pasti menimbang ya. Kita menimbang sebelum kita mengambil jabatan itu kita ada kesibukan apa, terus kapasitas kita itu kayak gimana.
sampai akhirnya kita mau untuk bisa mengambil jabatan ini. Kalau sebenarnya misalkan dari kami ngerasa sibuk banget ngurusin ini terus, berarti ada yang salah sama gimana cara kami untuk memanajer waktu kami. Management. Ya untuk memanage waktu kami lah gitu, maaf. Untuk membagi waktu sih sebenarnya ini sih tetap secukupnya lah kayak gitu. Karena kan yang namanya masing jabatan ya mungkin dari Kahim ada tupoksi sendiri, dari kami mungkin kepala departemen ada tugas sendiri, dari nanti mungkin dari bendahara sama sekre ada tugas sendiri. Nah tugasnya itu kami kan nggak yang semuanya mengerjakan tugas yang sama kan. Kita punya batas masing-masing lah kita harus ngapain. Nah jadi kita ngelakuin tugasnya ya sesuai apa yang dari Kahim ataupun dari masyarakat HMTL Materna pada kami gitu. Dan pun itu masih cukup kok waktunya menjadi kadep dan melakukan kesibukan di semester ini, yaitu misalkan ada yang mau kerjain skripsi, ada yang mau ngulang kelas, ada yang mungkin ngapa-ngapain ya, itu masih cukup kok kalau misalkan teman-teman semua di sini besok jadi kadep. Jadi nggak usah takut, jadi kadep tuh nggak memakan waktu kalian, tapi ya sebenarnya kembali lagi ke kalian gimana membagi waktunya. Mungkin ditambahin sama si Dipta. Oke, tadi pertanyaannya apa ya, lupa aku, sorry. Gimana cara membagi waktu di kesibukan semester tua ini tapi harus jadi kepala departemen? Manajemen waktu ya kembali lagi ke prioritas kita kan, tetap prioritas utama kita kan tetap akademis ya. Cuman kita ini bisa membagi waktu ke arah kita bisa join organisasi. Salah satu cara untuk kita belajar besok trial and error nih, kita balik lagi himpunan ini tempat kita untuk trial and error sebelum kita nanti di dunia kerja kan gitu. Dan kita tahu kan di dunia kerja nanti kita dituntut jadi orang yang sempurna lah, kita nggak boleh banyak salah, kita harus belajar dulu lah, habisin dulu lah kesalahan kalian ini di himpunan nanti ataupun di masa perkuliahan kalian, biar kalian nanti bisa jadi orang yang tahu nih kalau ketemu sama masalah ini gimana sih manage waktunya, gimana biar mana sih yang harus diprioritasin seperti itu. Jadi ya enjoy aja sebenarnya. Kalau orang-orang bilang kayaknya beban deh jadi kadep, enggak, yang namanya jadi kadep ini bisa dinikmati kalau misalnya kita bisa enjoy. Oh aku jadi kadep bisa dapet ini gitu. Salah satu manfaatnya itu juga banyak gitu. Karena semuanya kan juga udah kita atur porsinya kan, jadi nggak melulu kami di kadep, nggak melulu kami harus ngerjain skripsi, nggak melulu kami mungkin main dan segala macamnya. Cuman kan yang namanya hidup, kami nggak cuma jadi kadep, nggak cuma main, nggak cuma belajar, kami harus ngelakuin semua beberapa hal untuk mengembangkan diri kami juga, ataupun mungkin untuk istirahat. Nah tinggal gimana cara ngebagi porsinya aja. Ya ibarat hubungan tentang bersosialisasi kita ini harus seimbang lah. Ada yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi itu juga berlaku untuk kita yang sebagai berkuliah lah di sini. Kita bisa membagi mana nih kalau akademis yang didahuluin ataupun di dunia organisasi yang didahulukan seperti itu. Gitu guys, kuncinya jadi enjoy aja, nikmati semua prosesnya. Enjoy. Oke, terus terakhir nih Bang, pesan buat himpunan selanjutnya. Mungkin dari Bang Dipta dulu. Oke, mungkin kalau dari aku pesanku sih banyak banget yang udah ada di periodenya Gregor ini yang udah bagus banget. Mungkin aku bukan menuntut sih, aku punya pesan aja buat periodenya ke depan dari Mas Dono dan Mas Sabil ini. Kalian harus 1000 kali lebih baik daripada periode kami, karena kami ini sebagai batu pijakan kalian untuk bisa menjadi lebih baik seperti itu. Gue dari Mas Dono. Kalau dari aku sederhana aja sih, tetap semangat aja. Karena mau gimana pun ya kalau nggak semangat nggak jadi gitu. Oke, sekian dari segmen ini. Terima kasih buat Bang Dipta dan Bang Hanif sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Mungkin closing statementnya dari Bang Dipta nih, pantun boleh kali Bang? Oh, aku. Cuman aku aja nih, nggak ada juga. Bang Hanif boleh pantun. Apa ada pantun nih? Tapi mungkin agak nerd sih, aneh gitu loh mungkin ini. Gimana tuh Bang? Ada miskin, ada kaya, ada gula, ada semut. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Turu. Oke, kalau dari aku sih, aku ada quotes mungkin ya buat teman-teman semua. Apa tuh Bang Misi? Kebetulan aku nemu quotes ini dulu waktu di masa sekolah sih. Gimana tuh Bang? Bunyinya. Strong man stand for himself, but the stronger stand for the others. Wih, tepuk tangan dulu buat Kita denger 1000 kali ya betul ini. Oke, stay tune di segmen selanjutnya. Ciao. Oke, warga TL semua, kembali lagi di podcast Ontel. Mungkin tadi MC-nya udah cewek, sekarang gantian aku ya. Ini di segmen terakhir.
Sebelumnya kenalin, aku Hafid, NIM 154. Dan di segmen terakhir ini ya, kita udah kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik semua nih guys. Boleh sapa teman-teman TL semua. Annyeonghaseyo. Oke, mungkin kalian penasaran ya mereka ini siapa, jabatannya apa di himpunan, dan semester berapa mungkin. Oke, langsung memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dari yang paling kanan. Oke, perkenalkan, nama aku Mira, NIM 1422074 dari Teknik Lingkungan 2020, di sini sebagai bendahara 1. Baik, perkenalkan nama saya Asya Saturna Sanafar Dede, dari angkatan 21 sebagai bendahara 2. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Indi Ayu Nur Aini, NIM 1420009. Di sini aku asal Ngawi, Jawa Timur, dan di sini aku menjabat sebagai sekretaris 1. Oke, hai semuanya. Halo Hafiz. Perkenalkan, aku Sahda Belinda Dini, NIM 114210058 dari TL angkatan 2021, asalnya dari Yogyakarta. Dan di sini saya menjabat sebagai sekretaris 2. Oke, udah perkenalan nih. Berarti kita udah tahu ya, ternyata bintang tamu kita yang cantik-cantik ini semua adalah sekretaris dan bendahara di Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, khususnya di Kabinet Awasena. Gimana kabarnya kakak-kakak semua di sini? Alhamdulillah. Baik. Kuliah aman? Aman. Tugas-tugas gitu? Gak ada sih yang Aman sih. Gak ada. Masih nggak ada tugas ya? kita ya. Ada tugas Masih ada ya. Skripsi aman Kak Indi? Sidik. Sensitif ya guys. Sensitif nggak sih Di? Sensitif gitu ya? Aman. Aman. Oke. Jadi ini kan sekretaris dan bendahara itu kan maksudnya di badan pengurus harian ya Kak? Oke. Betul. Mungkin aku penasaran nih dari sekretaris dulu. Sebenarnya dari sekretaris itu tupoksinya apa sih kalau di badan pengurus harian? Kita tahu kan sekretaris cuma nyatet-nyatet doang, terus ibaratnya notulensi dan lain-lain, kan pasti ada tupoksi yang kita nggak tahu juga. Mungkin bisa dijelasin. Oke. Mau Sada apa aku dulu? Oke, aku dulu ya. Nanti mungkin dari Sada bisa nambahin. Jadi di sini buat sekretaris di Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, tugasnya sebenarnya sama aja kayak tadi yang disebutin sama Hafiz ya, buat mengurus urusan-urusan administrasi. Jadi nggak cuma sekedar kita notulensi rapat, terus waktu ada rapat anggota atau musyawarah kerja, kita memang tugasnya jadi notulensi utama gitu ya buat di depan. Tapi kita ada tugas lain, itu buat merekap surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar itu dari sekre, buat yang mengatur nomor-nomornya, dan untuk rekap-rekap itu dari sekre. Dan juga misal dari divisi-divisi ini kan mereka buat ngajuin proker tuh pasti ada namanya proposal. Nah itu sebelum maju ke jurusan, kita juga ngecek gimana nih udah bener belum susunannya, atau terdapat diksi-diksi yang belum sesuai dengan kaidahnya kayak gitu. Buat LPJ juga yang menghimpun dan buat mengurutkan dari per divisi proker-proker itu juga dari sekre. Jadi tugasnya tupoksinya buat mengurus administrasi gitu. Mungkin dari Kak Sahda ada? Oh, jawabannya udah Oh, dijawab udah semua ya. Jadi Iya. tadi Udah sangat kompleks. Jadi aku bisa simpulin seluruh administrasi di himpunan itu dipegang sama sekre ya, baik itu surat, terus dan lain sebagainya tadi yang udah disebutin ya. Mungkin kalau dari sekre ini sebenarnya tantangannya apa ya, kan kalau sekre itu kan pasti orangnya harus teliti, terus mungkin harus ngerti bahasa-bahasa administrasi kayak surat-surat ke jurusan atau apa. Yeah. Itu sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa kalau sekre gitu? Sada dulu deh. Kalau aku sendiri ya, tantangan terbesar itu lebih ke kita harus selalu sedia gitu kalau orang butuh gitu. Misal mau mengerjakan suatu proker apa, suatu proker A misalnya, dan misal dibutuhin itu 2 hari setelah itu gitu. Jadi kita harus selalu siap buat yang ngurusin itu, buat biar maju dan segera di ACC. Jadi biar prokernya bisa langsung dieksekusi gitu sih. Oke, berarti buat teman-teman TL nih yang cari cewek yang selalu siap sedia, mungkin bisa ke Kak Indi atau Kak Sahda. Kamu malah obrol gitu ya sih. Apa udah soal ya? Sorry guys, ini udah soal semua. Jadi, sabar, kita tunggu. Maksudnya cari yang lain gitu, jangan yang ini, oke? Kita tunggu. Prit loh ini.
Oke, jadi sebenarnya kan kalau dari Sekre emang penelitiannya harus teliti juga dan mungkin berhadapan langsung sama jurusan juga ya kalau surat menyurat gitu ya atau gimana? Iya, sebenarnya kalau buat kejurusan itu cuma beberapa surat tertentu sih. Kayak misal kita mau minta tanda tangannya Pak Johan untuk mendatangani beberapa sertifikat gitu kan, harus ada surat pengantarnya, nggak bisa kita langsung minta ke beliau gitu kan. Terus ada beberapa surat, mungkin surat undangan ke jurusan kayak gitu sih. Oke. Sama proposal gitu mungkin. Mungkin dari Sekre bisa kita cukupkan dulu. Aku penasaran nih dari bendahara di himpunan tuh gimana. Udah kelihatan nih guys mukanya galak-galak gitu kan. Udah nagih kas atau apa gitu kan. Oke, langsung kita fokuskan dulu ya. Oke. Dari bendahara gimana Kak? Kalau tupoksi terbesarnya dari bendahara di himpunan tuh apa? Apakah hanya menagih uang kas dan marah-marah di grup atau Mungkin Kak Mira dulu ya yang jawab pertanyaannya. Oke, aku dulu. Jadi kalau tupoksinya tuh nggak seribet Sekre sih yang tadi dia jelasin kayak dulu gitu kan. Kalau dari bendahara sendiri tuh lebih ke administrasi keuangannya, uang masuk sama uang keluarnya, buat proker-proker dari himpunan juga, terus juga sama uang kas ya, uang kas buat kalian nih warga-warga HMTL. Ayo, Itu yang belum juga. bayar kas siapa? Yang belum bayar kas bayar ya. Saya belum. Jadi mungkin itu sih, cuman yang paling susah itu cuman di pas bagian bayar kas, iya kan? Ya. Pas bagian lagi. Iya, pas bagian lagi. Kalau Aisyah sendiri tambahin. Kalau aku pribadi ya guys, kalau sebagai bendahara tuh kayak memang berat tugas sekretaris, tapi tanggung jawabnya lebih berat bendahara karena hubungannya sama dunia akhirat guys. Dunia akhirat guys. Kenapa tuh? Kenapa? Karena rusak 1000 itu dari hitung dosa ya. Jangan korupsi. Ya, jangan korupsi ya guys. Dan jangan lupa bayar kas. Betul. Gitu. Udah ditagih terus ya. Sebenarnya kakak-kakak bendahara ini emang yang paling dihindari sebenarnya kan. Kita mau bayar kas tuh misal ketemu di jalan tuh balik muka sih kalau aku. Soalnya kasku 125.000. Tapi kan udah PC kan. Oke. Aman aja. Katanya Tapi sampai kan- di blog juga. Iya. Oh iya, ada yang Di blog. Siapa ayo yang ke blog? Yang ke blog aku awas aja ya. Sumpah. Kenapa Aku tuh? tahu loh. Kenapa emangnya di blog? Iya mungkin karena di chat PC mulu kali ya. Tapi aku baru 2 hari ini sih nge-PC-in ya kan. Emang seserem itu ya mungkin. Tadi aku cuma nagih doang ya, Nagih nggak ya. marah-marah kok. Tapi aslinya marah-marah guys. Kalau Enggak, ketemu. guys. Kalau misalnya kalian blok terus aku telepon ya lama-lama. Awas aja. Teror aja sih. Sampai ada yang di blok loh. Berarti itu emang resikonya seperti itu ya konsekuensinya. Iya, tapi kita juga nggak butuh nomor kalian sih. Kita jual mahal. Kita butuhnya duit kalian. Oke. Mungkin ada nggak kejadian mungkin di bendara itu yang paling bikin teringat lah, misal kayak uang yang tidak sesuai dengan catatan atau apa, atau ada hal yang lain gitu. Kalau di bendara kan tadi dunia akhirat ya. Iya. Tantangannya apa tuh? Tantangannya kalau aku Asyik dulu apa aku dulu? Tulen. Kalau aku itu sih kan tadi nanya tantangannya apa? Itu kita harus kalau misalnya orang bayar kas kan itu ada dendanya. Iya. Itu kita kebiasaan harus cek dulu si bukti pembayaran. Dan itu harus satu-satu. Satu-satu. Iya, karena nih orang beneran nggak bayarnya segini. Kalau misalnya enggak kan Oke. uang kita juga yang hilang. Jadi udah ada ngecek arsipnya gitu semuanya. Berarti emang bertanggung jawab sekali ya guys. Amanah. Amanah. Idaman nggak? Idaman. Bayar kas makanya. Idaman ini jadi kalau besok kalian berumah tangga, mungkin memanajemen uang bisa ke kakak-kakak ini guys. Atau udah soal juga? Udah. Udah nggak cuma soal, jadi kita tutup aja. Enggak dong, enggak dong, enggak dong. Oh enggak dong. Masih banyak ikan di laut. Soalnya kan yang nonton juga cowok-cowok, tahu kan? Cowok-cowok, apalagi cowok teknik gitu kan. Oke, kalau boleh tahu sekarang pada semester berapa sih? Dari itu dulu dong. Aku semester 6. Oke. Aku 8. 6. Wafa. Selatan juga. Oke, berarti emang maksudnya udah semester yang cukup sibuk ya.
dari khususnya di semester 8 ini gimana nih kakak-kakak di depan ini buat membagi prioritasnya antara himpunan dan akademik, dimana itu kan kita juga di teknik ya, kita tugasnya juga mungkin udah nggak ada yang praktikum ya kakak-kakak di sini, tapi kan pasti tetap ada prioritas akademiknya. Itu gimana nih kak cara membagi prioritasnya, dan untuk warga-warga TL ini gimana sarannya biar bisa membagi waktu gitu? Jadi yang semester 8 dulu. Boleh. Yang skripsi ya Yaudah. mungkin. Oke. Ah, Sebenarnya kalau yang semester 8 tuh agendanya beda-beda ya. Senin renang, Selasa badminton gitu-gitu nggak sih? berarti ini, Enggak. ini jurusan KKO. Kita olahraga Olahraga sebenarnya. ya, kelas olahraga ini ya. Soalnya emang kalau dari semester 8 kan buat SKS yang diliput cuma proposal, terus tugas akhir, kolokium gitu Cuman ya, kan. cuman. Oh iya, sorry. Berarti No. Ya udah kan cuma 6 SKS Halo, halo. kan. Kalau kalian kan Dosen, 2 dosen. kan. Kecil. Pak dosen cuman Pak. Enggak. Soalnya tidak seberat yang adik-adik di sini yang masih praktikum oke. gitu loh, yang tiap hari kuliah gitu. Di sini kan kita fokusnya ke tugas akhir gitu ya. Nah, mungkin yang diprioritaskan tetap yang pertama itu akademik. Iya, betul. Misal nih buat semester 8 kan kalau kita anak teknik nih mesti tugas akhirnya kan kita melakukan suatu penelitian percobaan gitu, nggak cuma lewat kuesioner kayak gitu kan, kita harus ke lapangan dan lain-lain. Nah itu diutamakan dulu aja, karena jujur nih kalau kita belum selesai penelitian ke lapangan buat rancangan percobaan gitu ya, itu nggak tenang banget karena masih ada beberapa tanggungan yang harus dilakukan. Jadi kalau buat semester 8 sih yang pertama kita fokus ke TA dulu, terus habis itu baru nih bisa merembet ke hal-hal lain karena kita kan udah slow gitu kan ya. Gitu Slow sih. Pak dosen slow. Slow. Jadi bisa cepat selesai ya. Amin. Amin. Semoga Doain ya. Doain. cepat lulus, cepat selesai skripsinya. Amin. Mungkin ada dari yang lain juga mau nambahin? Aku sih sama kayak Indi ya, tadi memang bener nggak seberat itu sebenarnya. Ya. Kalau dibandingin kalian kan masih 20-an, kita tuh cuma 6 gitu ya. Terus sama kalau misalnya tadi ditanya apa penting dahulu mana gitu kan. Ya, akademik. Ya pasti tetap Pasti pendahuluan akademik. akademik. Cuman kita juga kayak nggak mengesampingkan himpunannya juga, tapi himpunannya juga tetap masih bisa dihandle lah kita berdua, antara bimbingan aku skripsi dan himpunan tuh masih aman lah. Oke. Mungkin dari yang semester 6 nih, apakah sudah merancang kegiatan-kegiatan tugas akhir mungkin? Kan semester 6 kan mungkin udah dari semester yang praktikum ke enggak praktikum gitu ya. Bisa diceritain gimana cara bagi waktunya gitu. Atau cuman turu aja? Turu. Iya. Oke, Enggak sih. aku duluan ya. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi kan semester 6 itu udah nggak ada praktikum ya, jadi aku merasa kayak Lebih enjoy ya, iya, lebih lebih enjoy. enjoy dan tidak ada tekanan praktikum deadline gitu loh. Saya masih praktikum. Nah, semangat ya untuk Oke, oke. adik-adik teman-teman yang masih praktikum. Mungkin apa ya? Jadi pertanyaannya apa sih? Cara membagi prioritasnya Cara di membagi. semester 6 ini Nah gimana? kayak yang tadi aku udah bilang kan lebih enjoy, lebih kosong lah intinya udah nggak ada praktikum, jadi kayak bisa lebih fokus juga gitu. Maksudnya masih bisa Kehimpunan balance lebih lah, bisa kehimpunan balance juga ya. bisa, akademis bisa, tapi yang paling penting mah nomor 1 pasti tetap akademis. Tapi semester 6 juga banyak tugas besarnya ya, nantikan ya kalian. Tugas besar juga Iya banyak. tugas besar. Oke. Wah Oke, lanjut semangat teman-teman. dari Kak Asya Asya. mungkin. Kalau dari aku mungkin nggak seberat Kak Syahda ya, karena aku tuh kuliahnya cuma 3 hari guys. Jadi Oh, sama, Oh, enak sama. ya? ya, Asri guys. ya cuma 3 hari. Kita nggak kuliah ya nih? Tapi aku merasa kehilangan praktikum guys. Atau mau praktikum lagi? Wah, Kayaknya mau mulai. Kehilangan praktikum gimana? Kak? gila. Biasanya kan Kangen kalau kita habis kelas tuh kan kayak Ngerjain ngerjain gitu ya. praktikum kan. Oh. Sekarang kan udah nggak ada praktikum. Kangen momen-momennya ya. Iya. Kerjainnya. Nggak kangen ngerjainnya berarti? Enggak. Momennya aja. Sama sih. Sebenarnya kita tidak suka praktikum. Enggak, bercanda guys, bercanda. Tetap suka. Oke, mungkin terakhir nih ya kan. Mungkin terakhir ya, ini kesan-pesan buat
himpunan selanjutnya, di kabinet selanjutnya, dan buat adik-adik yang mau masuk himpunan bisa dikasih pesan-pesannya apa buat mereka biar bisa termotivasi lah dari pengalaman kakak-kakak semua di sini. Bebas dari siapa dulu? Oke, dari aku dulu ya. Buat pesan-pesan adik-adik yang mau masuk himpunan ya besok ya. Kalau dari aku sih masuk himpunan tuh nggak seberat itu. Kalian pasti bisa ngebalancein antara himpunan dan juga akademik. Dan pokoknya jangan takut masuk himpunan. Dah, itu aja dari aku. Ya itu bohong ya guys. Tidak. Kan bendara harus jujur. Saya udah 2 periode loh. Oh. Siap. Pengalaman Siapa banget. Iya, kan udah 2 periode berarti saya bisa Di bertahan. blok berapa kali tuh tuh? Untung yang pertama nggak jadi bendahara ya. Oke. Lanjut bisa. Oke, mungkin pesannya untuk periode depan itu kalau bisa bendahara yang dipilih tuh yang lebih galak dari kami, karena kami yang udah kayak gini aja kurang galak ya? masih disepelein ya kamera ya. Anak mau jadi apa? Udah galak guys ini guys. Oke, berarti kurang galak. Kurang. Iya, karena anggotanya masih Harus- berani ngelawan. Harus Dari pakai mungkin love language-nya physical attack ya. Iya. Iya. Bayar. Mungkin bisa pakai lakban gitu ya, kalau nggak bayar kas. Enggak, kita periode besok pakai tongkat baseball ya guys. Wah, Serem banget, langsung biru-biru kalian guys. Ini nanti dolar kuning kayak gini. Oke. Oke. Ada lagi nggak? Nggak pakai gergaji, nggak ada. Enggak. Dari Kak Indi mungkin. Kalau aku sebenarnya mau memberikan quotes juga sih, tapi ini aku nerusin aja dari seniorku dulu waktu SMA. Jadi dia bilang kalau jadilah pelurus bukan penerus gitu. Jadi setiap beberapa organisasi itu dalamnya juga semuanya manusia gitu. Mereka ada yang buruknya, ada yang baiknya. Jadi kedepannya kalau misal dari kakak abang di sini periode Nawasena ini ada baik atau buruknya, yang buruknya tolong jadikan pelajaran biar jadi lurus ke depannya, dan beberapa program yang baik dan masih sesuai dengan aturan bisa dilanjutkan aja. Jadi lebih ke menghilangkan apa yang buruk, melanjutkan apa yang baik gitu ya. Dari Kak Sada terakhir. Mungkin dikit aja buat kalian yang mungkin berminat masuk himpunan, jangan takut buat mencoba hal baru, dan kalian bisa selalu kok di setiap momen-momen kalian itu bisa kalian ambil baiknya dan kalian bisa buang buruknya. Dan buat pesan untuk periode besok, buat kahim kita Dono dan wakil kita Sabil, semangat. Semangat. Oh ya, fun fact kita ini udah di akhir kabinet ya, jadi Iya. bentar lagi kita mau reshuffle. Betul. Jadi emang benar-benar mendalam sekali ya pesan-pesannya, sampai tadi Bang siapa? Kahim yang baru, Bang Dono sama Bang. Oke. Itu aja guys. Mungkin dari segmen terakhir ini terima kasih buat kakak-kakak di depan yang udah meluangkan waktunya buat datang ke podcast Ontel, dan semoga yang dapat tugas akhir segera selesai, yang dapat tugas besar dilancarkan mengerjakannya. Dan bagi kalian yang belum membayar kas, tolong Dibayar. Karena Bayar gak? Bayar kas. kita memiliki tanggung jawab membayar, walaupun kita ikut himpunan juga tidak dibayar. Itu semua bayar ya? semuanya gitu ya. Habis bayar juga. Maksudnya gini, kalian kalau mau masuk himpunan itu dedikasi ya, bukan kerja, beda. Itu lebihnya ke dedikasi. Kalian gimana buat meluangkan waktu buat himpunan, buat teknik lingkungan dan lain-lain, itu harus dedikasi. Oke, terima kasih buat kakak-kakak yang udah hadir. Sekian dari podcast Ontel ini, udah sampai segmen terakhir. Aku tutup. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan buat kakak-kakak semua. Oke, see you guys. See you guys. Habis bayar kas. Oke.